2,5 meter, men. Entah kenapa saya merasa hati saya itu tenang. Kok asin ya? Wah, ada Kak Aryo Bayu tuh teman. Jadi, kali ini Kak Aryo lagi ketemu sama si mamalia darat terbesar di bumi yang punya hati lembut. Ya, gajah. Ini dia. Salah satu binatang favorit saya, gajah. Bersama mas-masnya juga, dan saya mau kenalan nih. Ini namanya Bayu. Sama kayak saya kebetulan. Hey Bayu, how you going buddy? Hai. Wah, anteng banget ya Bayu ya. Ini Bayu ya namanya mas? Bayu, Pak di sini namanya? Hai Cindy. Kita kenalan dulu sama Cindy. Hey Cindy, hai. Oh, Cindy shy. Cindy pemalu kayaknya. Hai Cindy. Ini Bayu, Cindy. Di sini. Oh, ini Melati. Hai Melati. Oh, wow. Wow. Tuh kan, mereka sangat bersahabat. Sejatinya gajah bisa hidup hingga 70 tahun, teman. Dan sebagai hewan perasa, mereka harus dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang sebelum nantinya mereka dikembalikan ke alam bebas. Oh my God, so beautiful. Gagah banget sih Bayu. Nah, mungkin saya mau kasih dia pisang. Nih, mau taruh mana? Oke bro, siap. Oh, yum. Hehe, pisang segitu sih benar-benar cuma cemilan kecil buat si gajah teman. Betul, teman. Nah, mumpung ada sepaket buah-buahan segar ini, coba ya kita lihat seberapa besar nafsu makan seekor gajah dewasa. Kamu siap buat mukbang buah ini nggak Sob? Wih, langsung lahap banget. Semua buahnya disantap. Udah gitu si gajah terampil banget ngambil buahnya dengan belalainya. Mau besar mau kecil, semua diangkut. Jadi teman, berat tubuh gajah itu kan 5 ton. Itu artinya dia butuh makan sehari sebanyak 150 kg. Jadi sehabis makan buah sebanyak ini pun, gajah tetap masih akan merumput sampai kenyang. Hehehe. Wih, kalau dibandingkan sama berat sebungkus nasi padang, berarti sehari kamu butuh 300 bungkus Sob. Wah. Wah, Kak Aryo Bayu kayaknya mau mandiin si gajah nih. Ah, disiram. Kepalanya disikat. Oke. Oke. Dulu tubuhnya. Oke. Oke. Oh, wow. Ini pengalaman yang luar biasa, sungguh luar biasa. So majestic, sangat magis. Oke, jadi ternyata si Melati ini suka sekali di saat kita menyikat bagian kepalanya. Mungkin terapeutikal kali ya buat dia ya. Is it good? Is it nice, girl? Gila ya, she's so beautiful. Nah. Oh, she's going up. Okay, what do you want to do? See how big? Lihat nggak besarnya? Wow, so majestic. Saya ada treat, special treat untuk dia. Nanas kecil, nanas mini. You want it? You like it? Oh wow, langsung sekali. Sekali gigit langsung dikunyah dia. Wow, keren sekali. Jadi, dia itu kalau mandi harus 3 kali sehari. Karena selain juga untuk kebersihan, itu juga untuk menjaga suhu tubuh dia. You want some peanuts? Nih, kasih tomat. Oke, wow. 2,5 meter, men. Oh, dia cocok jadi model nih, Melati nih. Oke, jadi sekarang ternyata setelah ada proses mandi, dia itu juga ini ada proses mani-pedinya. Oke, jadi intinya ke bawah ya. Intinya kita ngukir untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Apalagi nih? Oh, kulit matinya. Jadi kulit matinya yang kita ambil. Dia nggak sakit kan ya, bro? Oke. Nah, kurang lebih
kalau sudah bagiannya terlihat bersih, ada proses kedua, yaitu kita hampir mengamplas. Boleh tadi saya lihat minta amplasnya, Bang? Nah, pakai amplas biasa. Nah, ini untuk juga membersihkan outer casingnya, luarannya nih. Seperti ini. Enak nggak ya? Saat di alam, kuku gajah akan terkikir sendiri karena mereka pejalan kaki yang suka menjelajah puluhan kilometer setiap hari. Nah, karena mereka sedang dirawat di sini, jadi harus dibantu manusia deh untuk mengikir kukunya. Oke, jadi memang semua gajah tidak sama. Tapi kalau khususnya kukunya melati, dia memiliki 5 di bagian depan, kaki depan, dua-duanya, dan ada 4 di bagian belakang. Jadi setelah selesai, mani-pedi sudah mandi, sudah bersih. Gilirannya kita keluar ngedate untuk lunch, untuk makan. Sekarang saya mau lunch bersama Bayu. Hey bye, hey bye. Oh, wah, dan bersama Melati. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Entah kenapa saya merasa hati saya itu tenang. Nggak tahu kenapa. Magis. Keren banget. Betul, Kak. Gajah sejatinya adalah hewan yang bisa memahami perasaan manusia. Ketika sering berinteraksi dengan manusia, mereka akan memahami kalau manusia bukanlah musuhnya. Gajah menggunakan belalai layaknya tangan pada manusia, teman. Tapi saat masih bayi, gajah belum tahu cara menggunakan belalainya. Ketika baru lahir, otot belalainya kurang kuat, jadi masih sulit dikendalikan. Makanya, dari kecil dia harus pandai melatih ketangkasan belalainya. Loh, kok kamu jahil banget sih, Sob? Tuh, lihat, babulenya sampai kaget gitu. Hehehe. Jadi teman, si gajahnya ini bukan lagi iseng ya. Saat lagi terik-teriknya, berendam begini adalah solusi buat gajah mendinginkan badannya. Tapi kalau musim kemarau, mereka mendinginkan badan dengan cara berkubang di lumpur, sama seperti kerbau. Di dunia, ada 2 yang paling populer, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Perbedaan paling mencolok dari telinganya. Ukuran telinga gajah Afrika lebih besar dari gajah Asia. Itu untuk menjaga tubuh tetap dingin, karena mereka hidup di habitat yang cuacanya panas. Sedangkan gajah Asia hidup di iklim yang sejuk, banyak pepohonan. Teman, siapa sangka nih kalau ada sobat otan yang kecil tapi punya manfaat yang besar. Yap, dia adalah lebah. Tapi lebah yang ini sangat istimewa loh. Karena dari segi ukuran, ia sangat mini dibandingkan lebah pada umumnya. Ada yang tahu ini jenis lebah apa? Kekayaan alam yang ada di desa Parombean, Enrekan, Sulawesi Selatan ini banyak sekali yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, salah satunya itu adalah madu kelanceng. Nah, sekarang ini Bapak ini akan membuat sarang dari lebah kelanceng itu dari kayu untuk pembudidayaan agar bisa berkembang biak lebih banyak lagi. Ini dia teman. Bukan hanya si lebah madu saja yang bisa menghasilkan madu, tapi ada juga si lebah kelanceng yang terkenal dengan madu hitamnya. Saat ini Kak Dion mau membuat koloni baru dari kawanan kelanceng yang sudah ada. Untuk membuat sebuah rumah baru, dibutuhkan tempat khusus agar mereka bisa berkembang biak dengan baik. Di alam, lebah yang lebih kecil dari lalat ini biasa membuat sarang di batang pohon atau kayu yang berlubang. Mereka memanfaatkan lubang tersebut untuk perlindungan dari cuaca dan predator. Nah, jadi kotak dari sarang lebahnya ini sudah selesai, tapi sebelum ditutup kita harus memanen madunya dulu nih.
Yang ini udah panen ya? Iya. Nah, jadi memang untuk madu kelanceng ini panennya itu sekitar 3 bulan baru bisa dipanen. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, terus di bawahnya pun juga ada lubang untuk masuk lebah-lebah lainnya. Nanti kita bisa lihat nih dalamnya seperti apa. Uniknya lebah kelanceng ini memang nggak seperti lebah-lebah lain ya. Nah, kalau si kelanceng ini berbeda gitu, dari bentuknya pun juga beda. Sedikit lebih mirip kayak lalat sih gitu. Jadi warnanya juga lebih hitam, terus juga lebih kecil, dan sengatannya pun juga berbeda dengan tahun-tahun biasanya gitu. Dalam satu sarang, biasanya ada calon ratu yang baru. Dengan dipecahnya koloni ini, nantinya akan tumbuh koloni baru di sarang yang sudah kita buat. Jadi memang setelah didiamkan selama 3 bulan, baru bapaknya ini memanen madu kelanceng ini. Walaupun sengatannya tidak terlalu berbahaya, kita tetap harus berhati-hati sama rombongan lebah ini ya. Terutama bagi mereka yang memiliki alergi. Nah, jadi si sarang dari lebah kelanceng ini yang akan dipindahkan ke rumah barunya. Nah, karena memang untuk mencari dari ratunya itu lumayan susah, harus ngebongkar dari si sarang madunya itu. Makanya jadi si bapaknya pun juga mengambil sebagian besar si sarang madunya ini terus dimasukin ke rumah barunya. Gitu Pak ya? Nantinya rumah sarang lebah ini akan diletakkan di taman yang penuh dengan bunga, agar mereka bisa mendapatkan pasokan makanan lebih mudah. Siang-siang bolong begini emang jam sibuknya si mungil ini untuk mencari makan. Dalam urusan makan, ia memang gak pilih-pilih. Mulai dari serbuk sari, nektar, dan getah pohon pun gak luput dari sasarannya. Seperti lebah pada umumnya, keluarga kelulut juga memiliki lebah pekerja. Nah, lebah pekerja inilah yang biasa keluar untuk mencari makan sepanjang hari. For your info nih, lebah pekerja ini semuanya adalah lebah betina. Mereka memakan sekitar 30% makanan yang ia hisap untuk energinya. Dan sisanya mereka simpan dalam kantung di lambung untuk bahan membuat madu. Setelah mencari madu, lebah-lebah ini akan kembali ke sarangnya, teman. Sebentar deh. Kalian perhatikan gak sih kalau pintu masuk sarangnya ini unik banget loh? Bentuknya ada yang seperti corong, bulat, bergerigi, memanjang atau lebar kayak gini. Bahkan warnanya juga beda-beda loh. Nah, kalau perbedaan warna biasanya sih karena pengaruh sumber pakan yang mereka konsumsi di alam. Seperti yang kuning ini, koloni kelulut ini biasa memakan serbuk sari. Sedangkan yang berwarna hitam pekat karena pakannya berupa getah-getahan pohon. Wah, unik-unik ya bentuk pintunya. Nah, kalau favoritnya teman-teman di rumah, yang mana nih? Setelah proses pemindahan selesai, waktunya kita nikmati madu kelanceng ini, teman. Asik! Bener. Jadi dominan asemnya itu. Rasanya sih memang unik sih, manis, asem, dan memang lebah-lebah ini mengambil sari dari bunga-bunga tanaman yang ada di sekitarnya. Dan di sekitaran sini ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin karakternya mungkin dari bunganya pun juga memberi rasa asemnya juga gitu. Jadi setiap musimnya itu punya rasa yang beda-beda gitu. Nah, ini yang membuat mahal nih, karena memanen tawon kelanceng ini selama 3 bulan, tapi hasil produksinya madunya itu memang sedikit-sedikit gitu. Makanya itu yang membuat lebih mahal gitu, karena produksi dan prosesnya lebih panjang dan hasilnya pun juga nggak sebanyak dari tawon yang biasanya gitu.
Rasa madu kelanceng juga beragam, tergantung dari bunga yang lebah ini konsumsi. Ada yang rasanya manis, asam, bahkan ada yang lebih pahit. Khasiat dari madu kelanceng ini memang salah satunya menambah stamina dan juga kurang lebih hampir sama dengan madu tawon-tawon lainnya juga. Dan ini harus dibudidayakan karena memang ini menjadi satu keunikan di daerah Nrekang, Sulawesi Selatan. Oh iya, selain si kelulut, kita lihat lebah lain yang memiliki bentuk tubuh yang lucu dan menggemaskan yuk. Yap, dia adalah si Bumblebee. Gimana nggak menggemaskan? Dari penampilannya saja sudah kelihatan kan? Hehehe. Mereka memiliki perut yang bulat dan rambut tebal di sekujur tubuhnya. Ukurannya pun terbilang nggak nyantai dibanding lebah lainnya. Gemoy banget ya. Warna yang mereka miliki juga nggak kalah keren, yaitu perpaduan hitam dan kuning. Sampai-sampai nih, Sobat Otan ini jadi inspirasi salah satu tokoh robot dalam film loh. Mantap! Satu fakta unik lagi nih, bulu pada tubuh mereka ternyata juga anti air loh, alias waterproof. Jadi, kalau hujan-hujanan masih aman kok. Di alam, Bumblebee memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penyerbuk yang handal. Tanpa mereka, berbagai sumber makan bisa saja tidak akan tumbuh, teman. Ini baru namanya kecil-kecil bermanfaat. Kermaks, keren maksimal. Teman, madu yang dihasilkan oleh lebah sangat istimewa loh. Saking istimewanya, bahkan kita bisa bertahan hidup walau hanya dengan mengonsumsi madu. Cakep nggak tuh? Madu adalah satu-satunya sumber makanan yang isinya sudah paket komplit, alias lengkap, teman. Ternyata madu nggak cuma bisa menyehatkan badan saja loh, tetapi juga kulit kita. Kalau yang ini sih kaum hawa pasti seneng dengernya ya, teman. Hehehe. Gak cuma itu saja, ternyata madu juga memiliki kandungan antibakteri yang tinggi, sehingga bisa untuk melawan infeksi sekaligus menyembuhkan luka pada kulit. Bahkan, masker madu juga dapat membantu menyamarkan bekas luka dan jerawat pada kulit wajah. Auto kinclong deh kalau habis pakai madu. Yap, ternyata Lisa itu adalah nama dari rakunnya milik Kak Alsyad. Emang agak lain ya. Hehehe.